Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Jojo ya. Semoga kalian selalu sehat di rumah dan dimanapun kalian berada. Lewat media pembelajaran video ini Bapak bisa menyampaikan materi dan juga menyapa kalian. Semoga kalian senang mendengarkannya ya. Untuk bab 5, untuk tema 8, yang kelima ya, bangun ruang. Yang kelima adalah bangun ruang kerucut ya. Masih ada hubungannya dengan lingkaran karena sama-sama seperti pembelajaran pada tabung juga ada lingkarannya ya, karena kerucut itu memiliki alas berbentuk lingkaran ya. Nah, mari kita mulai ya untuk pembelajaran kerucut. Kalian sering menemukan benda-benda berbentuk ini seperti ini, seperti pada es krim ya, Cornello. Terus ada pula yang topi ya, trompet, topi ulang tahun, trompet tahun baru ya, seperti itu ya. Itu bentuknya seperti kerucut. Kemudian ada kukusan nasi pada zaman dulu juga berbentuk kerucut ya, yang terbuat dari anyaman bambu. Namanya kalau di Sunda itu asepan ya. Itu juga kerucut, bangun berbentuk kerucut, bangun ruang berbentuk kerucut. Baik, kita akan ke pengertian kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Jadi dia sebuah limas tapi memiliki alas lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tetapi berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Ciri-ciri kerucut. Kerucut adalah bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Jadi memiliki bentuk lingkaran. Kemudian mempunyai dua sisi, mempunyai satu rusuk, lalu mempunyai satu titik puncak. Nah, kalau pada tabung tidak memiliki titik sudut ya, tidak memiliki titik puncak ya. Kemudian jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Bisa kamu lihat seperti itu ya. Ada titik puncak, ada garis pelukis, ada tinggi, ada selimut. Kemudian ada alas kerucut. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari kerucut tersebut. Kemudian jaring-jaring kerucut bisa kamu lihat. Ternyata kalau dibuka seperti itu ya. Ada lingkarannya. Di mana ada luas lingkarannya yaitu pi r kuadrat. Kemudian ada segitiga yang menjadi selimut kerucut. Tetapi ada memiliki sisi lengkung di bawahnya. Dengan rumusnya adalah 2 pi r ya, dikalikan selimutnya ya, tambah selimut. Kita akan ke luas permukaan kerucut. Tadi sudah disimak ya gambarnya ya. Kemudian Bapak perjelas seperti ini. Nah, luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Di mana luas alasnya kerucut berbentuk lingkaran. Maka pi kali r kuadrat. Kemudian luas selimutnya pi kali r kuadrat kali s. Maka luas permukaan kerucut adalah pi kali r kuadrat ditambah pi kali r kali s. Maka kalau diperpendek atau lebih disimpelkan rumusnya jadi simpel pi kali r, nah dikali r ditambah s dalam kurung r tambah s ya. Kemudian ke volume kerucut. Volume kerucut ada seperti itu, jaring-jaring yang tadi ya, memiliki titik puncak, selimut, kemudian ada jari-jari sebelum bentuk lingkaran ya. Volume kerucut adalah sepertiga luas alas dari bangun kerucut tersebut kali tinggi kerucutnya. Ya, luas alas berbentuk lingkaran ya. Jadi sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Maka jadi 1/3 kali V kali jari-jari dikuadratkan dikali tinggi kerucut. Dengan patokan B-nya gunakan 22/7 atau 3,14. 22/7 kalau kelipatan 7 atau habis dibagi 7 jari-jari atau diameternya. Itu untuk volume dan luas permukaan. Kita ke contoh soal. Ada sebuah bangun kerucut seperti ini ya. Ada jari-jarinya 21. Kemudian ada garis pelukisnya 29. Nah, berapakah luas permukaan dan volume kerucut ini? Jadi kalau ada gambar di sampingnya itu bukan tingginya lah, itu garis pelukisnya ya. Maka luas permukaan adalah pi kali jari-jari kali jari-jari kali tambah S ya. Maka 22/7 kali 21. Nah,
jari-jarinya ada ya, kali 20. Begitu ya. Jadi hasilnya 2706 cm persegi. Jangan lupa persegi kalau luas permukaannya. Kalian coba hitung sendiri ya. Nah, untuk volume adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. 22/7 atau 3,14 pi-nya ya yang digunakannya. Kali ini adalah kelipatan 7 bukan 21. Nah, itu kelipatan 7 ya. Maka 22/7 kali jari-jari dikuadratkan kali tingginya. Nah, tingginya itu harus dicari dulu karena tidak ada. Nah, kita masukkan rumus-rumusnya, tinggal tingginya tidak ada. Maka tingginya bisa menggunakan dengan rumus Pitagoras. Maka tinggi adalah sisi pelukis dikurangi jari-jari kuadrat. Sisi pelukis kuadrat ya, garis pelukis kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat ya. Ini untuk T kuadrat ya, untuk tinggi kuadrat. Maka 841 dikurangi 441. Hasilnya adalah 400 untuk T kuadratnya. Maka T saja adalah akar 420. Maka tingginya udah ketemu ya. Tinggal kita masukkan 1/3 ke 22/7 ke 21 ke 20. Hasilnya adalah 9240 cm kubik. Demikian ya untuk penjelasan dari Bapak mengenai kerucut untuk luas permukaannya. Jadi untuk garis pelukis jari-jari dan diameter ataupun jari-jari dan tinggi itu bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kalau tidak diketahui salah satunya, jadi bisa menggunakan. Nah, dia dapat dilihat berbentuk segitiga kalau tarik garis lurus dan sisi miring. Ya, mungkin demikian dari Bapak penjelasannya. Silakan dipelajari lagi untuk materi kerucut. Udah 5 ya sampai ke kerucut ini, dari luas permukaan sampai volumenya sampai ciri-cirinya pun. Silakan dipelajari kembali. Tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya dengan Bapak Cucu. Selamat pagi dan terima kasih.